terlebih dahulu ya. Ya, doanya dipimpin oleh salah satu. Yuk, perwakilan. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Ya, kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aura Putri Azhara, Kalea, Melinda Nurfadila, Faluk Cilita, ya ini berangkat semua? Iya, Bu. Oh ya, ini dulu ya. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang makanan dan minuman halal. Ada yang udah tahu makanan dan minuman halal itu apa? Belum, Bu. Ya, nih, ya, Ibu jelasin ya. Jadi kita itu akan belajar tentang makanan dan minuman halal. Yang pertama, di sini ada pengertian makanan halal. Coba Mbak Aurel, dibaca ini apa? Oh, nggak mau. Ya udah nih, Ibu baca ya. Nanti kalian dengarkan. Jangan malu-malu ya. Nih, jadi pengertian makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Kemudian, ketentuan tentang penjelasan makanan halal itu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 4 yang di dalamnya itu terdapat arti yang dihalalkan bagimu adalah makanan-makanan yang baik, kemudian ada juga minuman yang dihalalkan. Kemudian di sini ada jenis makanan halal. Ada yang udah tahu jenis makanan halal ada berapa? Belum tahu. Nih, jenis makanan halal di sini ada 4. Jadi semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Berarti makanan misalnya sayuran kan kita beli di warung dan nggak tahu siapa aja yang sudah memegangnya kan. Berarti alangkah baiknya sebelum sayuran itu dimasak, berarti kita harus mencucinya terlebih dahulu supaya kotorannya itu hilang, terus nggak ada kuman-kumannya. Kemudian yang kedua, binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Berarti sejenis ikan ya. Ikan kan ada yang hidup di air laut. Contohnya apa aja yang hidup di air laut? Salmon. Ya, terus ikan apa lagi? Ikan bandeng itu di air laut apa air tawar? Air laut ya. Nih, kemudian di situ juga ada semua makanan yang tidak diharamkan oleh Rasulnya dan para ulama. Jadi Rasul kita itu sudah menjelaskan makanan apa saja yang boleh dimakan untuk umat Islam seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini, yang keempat di sini ada semua makanan yang tidak memberikan mudarat dan tidak membahayakan. Artinya di sini tidak membuat kita itu sakit ya. Jadi makanan-makanan yang baik
intinya itu tidak mengandung alkohol, terus tidak beracun seperti itu. Kemudian di sini ada pengertian minuman halal. Ada yang udah tahu minuman halal itu apa aja? Air Putih. yang tidak mengandung alkohol ya. Kemudian di sini pengertian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang suci. Apa sih artinya suci? Ada yang tahu? Nih, suci itu artinya bersih. Berarti tidak bau dan juga tidak kotor ya. Kemudian tidak beracun. Di dalam air tersebut itu tidak mengandung racun. Kemudian tidak merusak tubuh. Kalau kalian minum, kalian sakit, berarti itu minuman yang tidak baik. Kemudian semua jenis minuman di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, tetapi kecuali terdapat pada dalil Al-Quran. Misalnya ada nih yang mengatakan bahwa minuman itu haram. Contohnya khamr. Khamr itu minuman keras. Nah, itu haram. Terus yang mengandung alkohol kayak gitu itu haram. Kemudian di sini ada jenis minuman itu dibagi menjadi 4. Apa saja sih? Ada yang mau baca di depan sini? Tidak. Kenapa? Sini nggak mau, sini maju. Nggak mau. Oh ya udah nih, ibu bacain ya. Nanti kalian perhatikan. Yang pertama ada semua jenis air yang tidak membahayakan. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, berarti air yang tidak membahayakan itu berarti air yang bersih, suci, tidak mengandung yang berbahaya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, air yang asalnya asalnya itu memabukkan, tetapi melalui proses itu menjadi berubah tidak memabukkan. Contohnya apa? Cuka. Cuka itu kan dari air yang tadinya memabukkan, kemudian diproses sampai menjadi cuka, itu kan tidak memabukkan. Nah, itu bisa dikonsumsi. Kemudian di sini ada air itu bukan berupa benda najis. Misalnya pam di rumah itu lagi macet ya, kita mencari air misalnya di sungai. Nah, sungai kan kita tidak tahu apa saja yang ada di sungai seperti itu loh. Bisa juga ada limbah rumah tangga yang dibuang terus salurannya ke sungai kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Jadi alangkah baiknya kita kalau mau mengambil air di sungai itu diteliti terlebih dahulu apakah ada kotorannya atau tidak kayak gitu ya. Kemudian yang keempat ini air suci yang didapat dengan cara halal. Nah, kalau di rumah kita mati, kan kita membutuhkan air juga untuk minum, untuk mandi dan lain sebagainya. Kita itu meminta nih ke tetangga kita. Lebih baiknya sebelum kita meminta berarti kita harus meminta izin. Jadi kita itu izin terlebih dahulu. Jangan langsung pam di rumah itu mati kita langsung ke tetangga nih langsung ngambil airnya kayak gitu. Itu tidak baik ya. Kita itu harus meminta izin dulu. Bu, mau minta airnya soalnya pam di rumah saya mati seperti itu. Kemudian di sini ada manfaat mengonsumsi makanan halal dan minuman halal. Apa aja sih? Jadi manfaatnya itu terjaga kesehatannya sehingga mempertahankan hidupnya sampai batas yang ditetapkan Allah. Jadi ini tuh manfaatnya membuat badan kita itu terasa sehat dan tidak membuat hal
hal yang merugikan bagi tubuh kita. Jadi tidak mengandung kandungan yang berbahaya dan juga tidak mematikan. Kemudian yang kedua itu mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa mendapatkan ridho dari Allah? Karena kita itu sudah mengikuti perintah Allah untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Maka dari itu kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian di sini ada membawa ketenangan hidup. Kalau umat Islam memakan makanan dan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, pasti kita akan tenang hidupnya karena kita sudah tahu makanan itu tuh baik buat kita, kemudian tidak melanggar aturan syariat Islam, maka kita akan tenang-tenang saja kalau kita mengkonsumsinya seperti itu. Kemudian di sini ada rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. Barokah itu apa sih? Barokah itu berarti berkah di hidup kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal karena kita sudah tenang, sudah mengikuti anjuran yang sebaiknya kita lakukan, maka kita nantinya akan mendapatkan nikmat dari Allah yang luar biasa karena kita sudah tadi mentaatinya. Kemudian yang keempat ini memiliki akhlakul karimah karena telah mengikuti yang tadi, akhlak kita itu jadinya baik karena sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikonsumsi untuk kita, mana yang bukan dikonsumsi untuk kita. Kemudian di sini itu ada jenis-jenis makanan dan minuman. Yang pertama itu ada makanan dan minuman berdasarkan komposisinya. Bagaimana sih penjelasannya? Makanan dan minuman berdasarkan komposisinya. Jadi, makanan yang halal itu tentu saja harus bebas dari zat haram di dalamnya. Contohnya, tidak mengandung alkohol. Kemudian tidak di dalam makanan maupun minuman itu tidak terdapat salah satu minyak babi ya, karena minyak babi itu haram bagi umat Islam. Kemudian juga tidak ada darah atau bangkai di dalamnya. Itu kan tidak baik ya, ibaratnya hewan yang sudah mati, terus kita juga tidak tahu penyebab kematiannya. Beberapa hari kemudian kita mengonsumsinya itu tidak baik. Kemudian di sini ada makanan dan minuman berdasarkan cara memasaknya. Gimana sih penjelasannya? Jadi penjelasannya itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang arti di dalamnya adalah menyembelih hewan ternak tanpa mengucapkan basmalah maupun dengan mengucapkan sholawat seperti itu tentu saja akan menjadi haram hukumnya. Kenapa? Karena lebih baik kita misalnya akan memotong ayam. Kita memotong ayam itu didahului dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Kemudian seperti pada kegiatan Idul Adha ya, itu kan ada hewan kurban, bagi-bagikan hewan kurban itu juga alangkah
yang halal, itu kamu pastinya juga akan memberikan ketenangan di dalam hati. Karena apabila apa yang dikonsumsi oleh tubuh kita itu didapatnya dengan cara yang halal, maka akan menjadi seperti yang tadi, manfaatnya ini mengkonsumsinya akan terjaga, kemudian dengan cara kita mendapatkannya, kita kan kita izinkan lebih dulu apabila kita meminta. Nah, itu akan membuat manfaat yang baik pada akhlak karimat kita ya, karena kita sudah bersikap jujur dalam mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian akan mendapatkan apa ya, rezeki yang melimpah juga, karena kita juga tidak mengambil apa yang bukan hak milik kita, karena kita sudah meminta izin terlebih dahulu. Kemudian alangkah baiknya apabila kita tidak punya sesuatu, kita meminjam kepada orang lain atau saudara kita atau teman kita. Alangkah baiknya itu kita meminta izin terlebih dahulu. Jadi kita tenang walaupun itu bukan milik kita, tapi kita tenang karena kita sudah meminta izin. Bukan cuma meminta izin, tapi kita juga harus bisa menjaga apa yang bukan milik kita. Seperti itu ya. Ya, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah mudah atau ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya, ayo Pak Lutfi mau tanya apa? Kalau pewarna makanan itu termasuk halal atau haram ya Bu? Ya, langsung Ibu jawab ya. Apa ada yang mau menjawab dari teman-temannya Pak Lutfi? Tidak. Nih, pewarna makanan itu hukumnya adalah halal selama itu tidak mengandung alkohol maupun hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Karena misalnya contoh pewarna makanan yang warna hijau itu terbuat dari pandan. Kemudian kalau yang merah terbuat dari apa? Misalnya kalau buah-buahannya stroberi seperti itu. Kemudian ada yang kuning itu pakai nanas atau pakai pisang, pakai mangga kayak gitu ya. Jadi itu adalah hukumnya halal. Udah jelas Bapak Lutfi? Sudah Bu. Ya, jadi terima kasih kalian sudah memperhatikan penjelasan Ibu ya. Di sini Ibu tuh punya permainan. Jadi di sini ada, kita akan bermain teka-teki silang. Ada yang udah tahu teka-teki silang kayak apa? Ya, Diapain? Ya disilang atau dilingkari kayak gitu ya. Nih, teka-teki silangnya itu isinya terdapat soal-soal dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Ya, Ibu tulis dulu ya. Nih, jadi Ibu sudah menulis teka-teki di sini. Nanti Ibu bacakan soalnya. Kalau yang tahu, angkat tangan ya. Nanti maju. Boleh kalian diarsir atau misalnya cukup dikali seperti ini kayak gitu. Ya? Ya. Sudah siap? Siap. Ya, siap ya nih. Gak apa-apa, kita latihan untuk berpikir secara mendadak ya. Nih, yang pertama soal mendadak. Pengertian minuman halal adalah itu adalah minuman yang bersih dan apa yuk? Aura? Ya, maju. Pengertian makanan halal
kasih. Yang ketiga, makanan halal adalah makanan yang memberi kesehatan pada Badila tahu? Ya, yuk maju. Nanti pilih jawabannya. Nanti dikoreksi ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Selanjutnya ada soal menurun. Makanan yang halal itu makanan yang tidak merusak. Nomor 4. Bakal ya, yuk maju lagi nggak apa-apa. Bergantian maju. Coba yang mana? Ya. Kemudian yang terakhir, jenis air minuman halal bukan berupa benda titik-titik. Apa yuk? Yuk, Aurel maju. Yuk maju aja yuk. Yuk nggak apa-apa, sambil cari. Yuk coba dicari yuk. Coba dicari. Sudah? Ya, terima kasih. Ya, sudah ya. Pertanyaannya sudah selesai. Kita sama-sama dulu. Di sini ada pengertian minuman halal itu minuman yang bersih dan suci. Ya, benar ini. Kemudian yang kedua, pengertian halal adalah makanan yang baik. Ini betul. Terus yang ketiga, makanan halal adalah makanan yang memberi kesehatan pada jasmani. Ya betul. Kemudian ada lagi tadi ya, makanan dan minuman halal itu makanan yang bersih, tidak kotor dan juga tidak merusak akal. Harusnya akal ya, ini salah. Akal itu ada di mana ini? Oh, ini. Harusnya ini. Ini tidak merusak akal ya. Soalnya penuh ruang penyimpanan. Ya, terus tadi selanjutnya nih, pertanyaan yang terakhir adalah jenis air minuman yang halal itu tidak terdapat berupa benda najis ya, ini betul. Ya, jadi Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini kita telah bicara tentang pengertian makanan halal dan minuman halal. Itu adalah makanan yang baik dan terdapat pada syariat Islam, bentuknya adalah halal. Kemudian ada juga jenis-jenisnya, kita sudah dipelajari tadi ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu kasih tugas buat kalian untuk mengerjakan LKS halaman 21. Kemudian pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Itu sebagai bentuk PR untuk kalian. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon yang sebesar-besarnya. Ibu mohon maaf ya apabila penjelasannya kurang jelas. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.